Selamat siang Ibu Dosen, perkenalkan nama saya Elvi Magdalena Zaluku dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini kami akan memaparkan mengenai sistem imun tubuh. Di sini saya adalah sebagai bidannya. Dan di sini saya sebagai pasien. Perkenalkan juga nama saya Lili Maria Hutapea. Baik, kami akan langsung memulaikannya. Halo Ibu Bidan. Halo, Selamat siang Ibu Bidan. selamat siang Bu. Ibu Bidan, apakah saya boleh bertanya? Boleh Bu, silahkan. Pertanyaan saya nggak banyak-banyak kok Ibu Bidan, cuma sedikit. Ini Ibu Bidan, apakah boleh melakukan imunisasi secara bersamaan? Untuk melakukan imunisasi secara bersamaan itu tentu saja boleh, apalagi untuk bayi dan balita. Pembolehan vaksin seperti DPT dan PCV itu diperbolehkan secara bersamaan sesuai dengan IDAI. Ini kan Ibu Bidan, kan sekarang sih masih tersebar COVID-19 kan, dan tentunya harus divaksin. Bagaimana sih Ibu Bidan cara kerja vaksin itu? Cara kerja vaksin di dalam tubuh kita itu, vaksin masuk ke dalam tubuh kita itu melalui suntikan atau oral. Oral itu obat tetes. Sistem imun akan menganggap vaksin yang telah masuk di dalam tubuh kita itu sebagai organisme yang asing yang akan menyerang tubuh kita. Jadi sistem imun kita itu akan mengirimkan sel-selnya yang khusus untuk memberantas vaksin. Hasilnya, sistem kekebalan tubuh kita akan selalu bersiap siaga atas serangan penyakit apa saja, karena dia sudah mengingat apa jenis-jenis penyakit yang akan merusak kekebalan tubuh kita. Begitu Ibu. Iya, Ibu Bidan. Lalu Ibu Bidan, bagaimana sih cara kerja atau efek dari kita berjemur di bawah terik matahari bagi tubuh Ibu Bidan? Berjemur di sinar matahari itu sangat bermanfaat karena tubuh kita ini memerlukan sinar matahari untuk meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh kita, karena tidak semua di setiap makanan yang kita konsumsi itu memiliki vitamin D. Jadi secara khususnya atau secara gampangnya kita dapat memenuhi vitamin D yang ada dalam tubuh kita itu melalui dengan berjemur di bawah sinar matahari. Begitu Kak Ibu Bidan. Iya Bu. Lalu Ibu Bidan, bagaimana sistem imunitas membantu tubuh melawan infeksi Ibu Bidan? Sistem imunitas tubuh kita itu bisa membentuk antibodi yang dapat melindungi diri kita setelah terpapar dari bakteri maupun virus. Sistem kekebalan tubuh kita ini akan bekerja dengan cara melakukan respon imun tubuh kita dengan secara langsung ataupun secara tiba-tiba ketika dia bertemu dengan patogen. Misalnya patogen itu bakteri, virus maupun parasit. Begitu Kak Ibu Bidan. Ya Bu. Lalu Ibu Bidan, bagaimana cara kerja sistem imunitas? Cara kerja sistem imunitas tubuh kita itu manakala ketika mikroorganisme baik itu bakteri maupun virus terdeteksi masuk ke dalam tubuh kita, maka sistem imun tubuh kita, kesatuan sel-sel tersebut akan segera memberantas patogen-patogen tersebut agar sistem kekebalan tubuh kita ini tidak terganggu. Lalu Ibu Bidan, bagaimana mengonsumsi alkohol secara berlebihan, apakah mempengaruhi daya tahan tubuh kita Ibu Bidan? Mengonsumsi alkohol itu tentu saja dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Bagaimana tidak? Karena alkohol itu dapat merusak saluran pencernaan kita dan mengganggu sistem kekebalan tubuh kita, serta mengganggu bagi yang punya penyakit untuk susah bernafas, itu juga akan mengganggu saluran pernapasan kita sehingga kita bisa sesak. Begitu Bu. Begitu Ibu. Lalu Ibu Bidan, apakah seorang yang sudah divaksin masih bisa menularkan penyakit? Bagi yang sudah divaksin itu
masih bisa menularkan penyakit. Akan tetapi minim dia menularkan penyakit tersebut. Oh, lalu Ibu Bidan, apakah yang sudah divaksin harus mematuhi protokol kesehatan? Tentu saja itu harus, dikarenakan percuma dia sudah vaksin, akan tetapi di dalam pencegahannya dia tidak melakukan protokol kesehatan tersebut. Jadi seperti sia-sialah vaksin yang sudah ada dalam tubuhnya, sedangkan dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya. Jadi intinya di sini tetaplah melakukan protokol kesehatan. Baiklah Ibu Bidan, lalu Ibu Bidan, apa efek samping dari vaksin itu Ibu? Efek samping ketika kita divaksin itu yang pertama, bekas suntikan yang ada pada kita itu berasa panas, terus bengkak dan terasa sakit. Dan juga kita merasakan demam, sakit kepala, dan susah tidur. Itu Bu. Lalu Ibu Bidan, siapa saja sih yang bisa menerima vaksin? Semua orang bisa menerima vaksin, akan tetapi bagi orang-orang yang sedang sakit atau kekebalan tubuhnya sedang tidak baik, itu tidak boleh dipaksakan untuk menerima vaksin. Baiklah Ibu Bidan. Baik Ibu, demikianlah sesi tanya jawab antara saya sebagai bidan dan Saya sebagai pasien. terima kasih Bu.